Nenek 60 tahun masuk penjara karena terima paket ganja dari sang anak. Guru di Bengkulu diketapel hingga mata rusak, terancam cacat permanen. Seorang nenek penjual gorengan di Surabaya bernama Asfiatun berusia 60 tahun dijatuhi hukuman 5 tahun penjara oleh pengadilan lantaran menerima paket ganja milik anaknya yang sedang mendekam penjara. Berdasarkan fakta sidang, penerimaan paket tersebut bermula saat Asfiatun didatangi oleh sosok yang mengaku sebagai Ibunda Priska di rumahnya Jalan Wonokusumo Kidul, Surabaya awal Januari 2023 lalu. Sosok tersebut saat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Sosok tersebut mengaku-ngaku telah memesan ganja senilai 32,5 juta rupiah kepada Santoso yang merupakan anak dari Asfiatun. Akan tetapi barang itu masih belum diterima oleh Ibunda Priska dengan utuh. Asfiatun yang tak tahu menahu masalah itu kemudian menghubungi anaknya yang sedang mendekam di lapas Semarang. Ia meminta putranya mengembalikan uang milik Ibunda Priska. Alih-alih mengembalikan uang tersebut, Santoso malah menyuruh ibunya untuk memberikan uang sebesar Rp100.000 kepada tetangganya bernama Pi. Uang itu digunakan untuk menurunkan sisa paket ganja. Pi kini juga berstatus DPO. Selanjutnya, pada 8 Januari 2023 pada pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat dini hari, Asfiatun tiba-tiba didatangi oleh kurir bernama Ali yang membawa 2 kardus coklat berisi 17 kg ganja pesanan Santoso. Ali saat ini juga telah berstatus DPO. Kepada Asfiatun, Ali mengaku barang itu akan diambil lagi olehnya esok hari pada 9 Januari 2023. Mendengar alasan tersebut, ia kemudian mau menerima penitipan barang haram tersebut. Asfiatun lantas sempat memindahkan sebagian kardus itu ke rumah miliknya yang lain yang tak jauh dari lokasi. Pada hari yang sama, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, seorang anak berinisial ZA mendatangi rumah Asfiatun untuk memastikan keberadaan kardus paket ganja itu. Hanya saja setelah dari sana ZA langsung diringkus oleh aparat. Dirinya kedapatan membawa 1 bungkus plastik klip berisi ganja dengan berat kotor 1,66 gram. Namun berdasarkan keterangan jaksa, penyelidikan kasus ZA sendiri dihentikan oleh kepolisian. Keesokan harinya pada 10 Januari 2023 pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat, Satres Narkoba Polrestabes Surabaya menggerebek rumah Asfiatun. Saat digeledah, petugas menemukan 2 buah timbangan elektrik, beberapa plastik klip kosong, dan sebuah kardus kecil warna coklat berada di atas lemari pakaian. Kepada penyidik, Asfiatun menyebut barang-barang tersebut merupakan milik Santoso. Akan tetapi, polisi meyakini dirinya juga dalam penjualan narkoba setelah mendapati kardus berisi 18 paket daun bagang dan biji ganja yang disimpan nenek 60 tahun itu di rumah miliknya yang lain. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum atau JPU juga menilai Asfiatun bersalah karena melanggar pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Mereka menuntut agar Asfiatun dihukum 7 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Kasih Pidum Kejari Tanjung Perak Hasadugan Perlindungan Sidauruk menilai tuntutan tersebut sudah lebih ringan dari hukuman maksimal selama 20 tahun penjara. Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Parta Bargawa memutuskan Asfiatun bersalah dan memvonis lebih ringan dari tuntutan JPU, yaitu 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Atas keputusan tersebut, Kasih Pidum Kejari Tanjung Perak Hasudungan Perlindungan Sidauruk mengatakan JPU telah menyatakan banding.
Terpisah, kuasa hukum Asfiatun Abdul Ghaffar meyakini kliennya tak bersalah. Sebab menurutnya Asfiatun hanya menerima paket milik Santoso yang dikirimkan oleh orang bernama Ali, tanpa tahu apa isi di dalamnya. Ghaffar juga merasa heran lantaran kliennya yang justru ditangkap dan diadili. Padahal orang-orang lain seperti Ali, PI, dan ibunya Priska belum dibekuk hingga kini. Apalagi ZA adalah orang yang sudah jelas memiliki serpihan ganja itu justru dilepas. Karena itu, Ghaffar mengatakan saat ini pihaknya sudah menempuh upaya banding. Ia berharap kliennya mendapat keadilan dan divonis tak bersalah. Seorang guru SMA negeri di Rejang Lebong, Bengkulu menjadi korban penganiayaan diduga orang tua murid hingga menjalani perawatan di rumah sakit pada Selasa 1 Agustus 2023 pagi. Merespon hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Provinsi Bengkulu dan polisi sempat turun tangan. Kadis Dikbud Bengkulu, Saidirman mengatakan pihaknya akan memberi pendampingan kepada guru SMA Negeri 7 Kabupaten Rejang Lebong, yakni Zaharman berusia 58 tahun, yang menjadi korban penganiayaan oleh diduga orang tua murid. Selain itu, pasca peristiwa penganiayaan itu, kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 7 Rejang Lebong untuk sementara waktu diliburkan. Saidirman mengungkapkan trauma akibat kejadian ini bukan hanya dialami oleh guru yang menjadi korban, tetapi juga guru-guru lainnya yang ada di sekolah itu. Ia mengaku pihaknya sudah menyiapkan beberapa langkah untuk membantu mengatasi trauma korban dan para guru tersebut. Dia menjelaskan pihaknya memberikan pendampingan kepada korban dan para guru lainnya, serta akan melakukan rapat koordinasi dengan para orang tua atau wali murid di SMA Negeri 7 Rejang Lebong yang terletak di Jalan Lintas Curup, Lubuk Linggau, tepatnya di Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang itu. Dengan adanya rapat koordinasi ini, dia berharap nantinya bisa menciptakan rasa aman dan nyaman terhadap guru-guru di SMA Negeri 7 Rejang Lebong, sehingga aktivitas belajar mengajar kembali bisa berjalan seperti sebelumnya. Ketua PGRI Provinsi Bengkulu Haryadi yang ikut membesuk korban menyampaikan duka atas kejadian yang dialami korban, sehingga membuat mata bagian sebelah kanannya menjadi cacat permanen setelah diketapel diduga orang tua murid. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kapolda Bengkulu dan meminta pihak kepolisian dapat mengusutnya hingga tuntas serta menangkap pelakunya. Dia berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi dan keberadaan guru di mana saja hendaknya diberikan perlindungan kepada mereka yang dengan tulus mengabdi untuk kualitas hidup masyarakat. Sementara itu, Kapolres Rejang Lebong AKBP Judatrisno Tampu Bolon menerangkan pihaknya meminta keterangan dari PD selaku murid yang diduga orang tua atau walinya melakukan dugaan penganiayaan terhadap guru. Sejauh ini pihaknya masih mendalami kasus penganiayaan guru SMA Negeri 7 Rejang Lebong itu, mengingat ada versi berbeda antara yang disampaikan oleh korban maupun dari pihak pelaku. Dia menegaskan aksi kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan di mata hukum. Oleh karena itu, dirinya terus memerintah jajaran termasuk Polsek Padang Ulak Tanding untuk mencari keberadaan diduga orang tua murid yang menjadi pelaku penganiayaan itu. Dari keterangan sementara, korban melakukan teguran kepada siswa karena merokok. Kemudian orang tua murid terkait yang berinisial AJ lalu datang ke SMA Negeri Rejang Lebong dan menyatakan anaknya dipukul korban. Kemudian satpam itu berupaya melerai pelaku yang saat itu langsung masuk ke dalam sekolah. AJ lalu berpapasan dengan korban Zaharnam dan langsung mengarahkan ke tapel. Mata korban jadi sasaran dan berdarah, kemudian pelaku langsung lari keluar sekolah. Sementara itu, berdasarkan keterangan dari PD, kepada kepolisian menyatakan dia tak merokok melainkan teman di sebelahnya.